pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Menyatakan senantiasa bahwa Engkau baik, bahkan senantiasa baik dalam setiap hidup kami. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, ketika kami datang menyembah Engkau dan memuliakan akan nama-Mu, kami membawa hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami rela menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kami bawa ke hadapan-Mu pagi hari ini. Untuk kami boleh datang menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan kami bersyukur kepada-Mu buat kesehatan yang Engkau beri bagi kami, buat sukacita yang ada di hati kami. Kalau kami boleh datang di pagi yang indah ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan ajari kami Tuhan Yesus untuk mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan melalui setiap pujian yang kami naikkan, hati kami boleh senantiasa tertuju hanya kepada-Mu dan meninggikan akan Engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk menyembah dan memuliakan Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Kami persilakan mari saudara duduk kembali. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan
sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu Tuhan. Biarkan aku Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku, ajari aku mengerti dalam jantung. Oh, dan biarkan aku Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saya percaya bahwa kita semua ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang Dia mau hanya kita berdiam diri dan menikmati senantiasa kehadirannya. Hadiratnya hadir tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan nyatakan kerinduanmu di hadapan Dia. Sebagaimana Tuhan rindu untuk kau semakin intim dengan Dia, semakin menikmati indahnya hadiratnya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan nyatakan di hadapan Dia, ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Oh, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Haleluya. Ajari aku Tuhan, biarkan aku semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajari aku, ajari aku
seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Berikan tepuk tanganmu yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Kami persilakan kembali saudara duduk. Yang Dia mau hanya kita untuk senantiasa berdiam di dalam hadirat-Nya dan menikmati bait-Nya yang kudus. Sebagai pujian kita ke hadapan Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita tinggi-tinggi kembali. Aku siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarku berdiam untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Agar ku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hatimu. Inilah rinduku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh nafasku, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Saya undang kita semua lagi berdiri kembali. Akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Saudara yang bersukacita, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Tuhan. Sebab kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Sama-sama kita bersukacita, haleluya. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Apa yang Dia limpahkan? Anugerah-Nya sungguh melimpah bagi setiap kita. Dia akan duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian, haleluya, dan hati. Saya rindu semua jemaat nyanyikan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Saudara bersuka cita, lambaikan tangan tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara mau lebih lagi? Yang mau lebih lagi, kita berikan dong sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, kita akan bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka cita, semuanya yang ada di dalam Tuhan, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya.
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Semua katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, kau kan bersuka, semua bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Berserahkan mari saudara duduk. Bahasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada bulan Agustus ini negara kita boleh merayakan HUT yang ke-78 tahun. Namun tahukah saudara, ketika kita bersuka cita, kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan, kita masih boleh melihat bagaimana orang-orang yang di luar sana belum mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Sebab ketika firman Tuhan katakan, karena roh Allah lah yang memerdekakan akan setiap kita. Kita dimerdekakan oleh rohnya, dan kita boleh senantiasa hidup dalam kemerdekaan itu. Hari ini kita akan berdoa bagi mereka semua. Haleluya Yesus. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan.
dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Seorang gembala yang baik, dia akan meninggalkan segerombolan domba yang begitu banyak untuk mencari satu domba yang terhilang. Dan saat ini pun kita tahu bahwa di luar sana masih banyak domba-domba yang terhilang. Mungkin ada saudara kita yang mungkin sudah beralih iman ke iman yang lain. Dan saat ini pun kita mau berdoa menjangkau mereka, supaya mereka juga boleh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Dia memanggil saudara dan saya untuk menjadi terang bagi mereka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjernihkan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Saya undang kita semua panggil berdiri. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari
perlukan, sekali lagi mereka perlukan. Haleluya Yesus. Mereka perlu Tuhan akan Engkau. Olehnya Tuhan, lewat pujian yang telah kami naikkan ini Tuhan, kami rindu Engkau memakai kehidupan kami anak-anak-Mu menjadi teladan, menjadi saksi bagi bangsa ini, bagi masyarakat yang ada yang belum percayakan Engkau. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu agar kehidupan kami mampu hidup berkenan di hati Engkau. Kami yang sudah ada saat ini Tuhan, biarlah kami tidak menjadi terhilang, tidak jauh dari hadapan Engkau Tuhan, melainkan sebaliknya kami memiliki keintiman yang luar biasa dengan Engkau, lebih dekat dengan Engkau, karena Engkau adalah harapan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga kebenaran firman-Mu, benih firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh tumbuh bahkan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Yesus harapanku. Tema ini menyambung atau berkaitan dengan tema yang lalu tentang pengharapan. Ya, minggu lalu telah dijelaskan bagaimana pengharapan kita bagaikan sauh atau jangkar yang kuat. Tentunya pengharapan ini tidak kepada lain selain kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Mohon maaf suara saya mungkin agak parau karena agak batuk dan flu. Tidak mengapa, kita akan lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, lewat kehadiran Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini, bahkan mati dan bangkit, membawa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh pengharapan. Di sini katakan menjadi suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, pengharapan ini kalau dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan menginginkan sesuatu terjadi dan biasanya memiliki alasan yang baik. Nah, dalam kehidupan kita pasti ya sebagai manusia ya kita memiliki pengharapan-pengharapan dalam kehidupan kita. Pasti ada keperluan atau kebutuhan yang kadangkala kita tidak mampu sehingga kita berharap kepada orang lain. Ya, kita sebagai makhluk sosial pasti menginginkan orang lain yang akan membantu kita, dan biasanya kita meminta bantuan kepada orang lain yang lebih kuat. Ya, nah itulah dinamika dalam kehidupan. Ya, kadangkala ada di atas, kadangkala di bawah. Ya, tentunya kalau di atas ya kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita berhati-hati dan tidak sombong, dan kalau di bawah tentunya ini hal yang sulit dalam kehidupan kita. Tetapi kita Pak sebagai orang-orang percaya kita bersyukur ayat ini memberikan pengertian bahwa kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Ya, Yesus menjadi pengharapan kita. Ya, seperti saya katakan bahwa kehidupan manusia ada kala di atas, ada kala di bawah, sesuai di dalam Mazmur 107. Di situ dikatakan Mazmur 107 ayat yang ke-23. Sebaiknya kita baca sama-sama ya, gantian seperti Bapak Gembala Deni Romokoi ya almarhum. Kita baca gantian. Mazmur 107 ayat 23 sampai yang ke-30. Saya mulai ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas.
Ia berfirman, maka dibangkitkannya badai, angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. 30 sama-sama. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Puji nama Tuhan, ayat ini menyadarkan kita ya bahwa memang kehidupan ini tidak seterusnya lurus-lurus atau mulus-mulus ya. Ada geronjalan-geronjalan ya, bahasa Jawanya seperti itu ya. Ayat ini katakan kadang kita dibawa ke ombak yang tinggi ataupun terendah ya, sampai kita pusing terhuyung-huyung. Nah, sebagai manusia kadangkala kondisi-kondisi demikian membuat hati kita mengalami kesesakan ya. Kepada siapa kita akan berharap? Tapi ayat pertama tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit memberikan hidup yang penuh harapan ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Ada suatu kisah tentang Raja Hizkia ya. Kita tahu Raja Hizkia ini raja yang luar biasa ya. Kalau kita kilas balik ke belakang, bangsa Israel ini terdiri dari 12 suku ya. Tetapi karena ketidaktaatan anak daripada Daud yaitu Salomo, sehingga bangsa Israel ini terpecah jadi dua, 10 suku dan 2 suku. 10 suku ini disebut Bani Israel, sedangkan yang 2 suku yang keturunan Daud ini Bani Yehuda ya. Bani Israel atau bangsa Israel ini kalau Bapak Ibu sudah baca atau yang biasa ikut pembacaan ayat tahunan itu, kita lihat sejarah ini ya. Mereka condong untuk kehidupannya di luar Tuhan ya, menyakitkan hati Tuhan, sehingga pada akhirnya 2-3 ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Sederhana ya, tapi ini perintah Tuhan, tetaplah berdoa ya. Kalau saya di anak-anak sekolah minggu, misalkan ditanya anak-anak berdoa, pasti jawab iya. Berapa kali berdoa? 3 kali om ya. Makan pagi sarapan doa dulu, makan siang doa dulu, makan malam doa dulu. Tentunya kalau kita sebagai orang-orang dewasa ya hal itu wajar dan pasti ya. Tapi biarlah kita seperti pujian yang kita naikkan di awal tadi, kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Ada amin? Mohon maaf kalau suami istri diem-dieman nggak saling ngomong, kira-kira intim enggak itu? Kurang mesra ya, kurang intim mereka. Kalau ya kita memiliki sahabat atau barangkali di sini sudah memiliki pacar ya, kalau dia datang terus meneng-menengan atau diam-diam ya, enggak mesra, enggak intim. Tapi pujian tadi katakan kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Mohon maaf. Kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Lewat apa? Komunikasi kita dengan Tuhan. Ada amin? Ayat ini katakan bahwa ini adalah perintah, yaitu tetaplah berdoa. Jadi sebagai anak Tuhan, mari kita perbarui kehidupan kita lebih lagi ya. Bukan hari-hari yang lalu kita tidak berdoa, tetapi waktu-waktu yang lalu kita sudah berdoa, tetapi kita mau lebih ya. Kita tahu di tempat ini ya ada jam-jam doa seperti hari Jumat atau tiap pagi. Saya ingat Bu Samsudin ya, tiap pagi berdoa. Mungkin sekarang tidak lagi karena fisik ya, sudah agak susah jalan ya. Tapi kita bisa tidak harus di gereja ya. Mungkin Bapak Ibu memiliki jam-jam doa tertentu di rumah, silakan. Tapi biarlah ayat ini terus ada dalam kehidupan kita, tetap berdoa. Karena ini apa? Salah satu wujud atau bukti kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya, jadi doa ini merupakan alat komunikasi kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita
anggap Yesus adalah kekasih kita, ya jangan sampai kita biarkan, kita diamkan ya. Karena kalau saya kangen sama anak saya, kita berusaha komunikasi ya pakai HP. Nah, kalau kita kangen sama Tuhan, ini tanpa sinyal ya, dimanapun kita bisa komunikasi. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau lebih lagi di dalam doa kita. Ada amin? Tetaplah berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, wujud dari kita berpengharapan kepada Tuhan adalah kesabaran. Apa Bapak Ibu? Kesabaran, sabar ya. Ya, memang kesabaran ini dalam kita menantikan pertolongan Tuhan ada waktunya Tuhan, berkaitan dengan waktu ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat menyampaikan firman Tuhan di salah satu desa. Memang kadangkala kalau kita mohon pada Tuhan bisa langsung jelek dapat enak ya. Tapi kadang ada saatnya injury time, wah kepepet. Atau kadangkala melampaui ya. Sudah kita harapkan hari ini Tuhan tolonglah, enggak taunya enggak tertolong dan seterusnya. Seperti yang dialami oleh Maria Marta ya. Mereka berharap Yesus menolong pada saat Lazarus sakit, tetapi Tuhan Yesus malah sengaja enggak datang dan akhirnya Lazarus mati. Dan saat itu kita tahu bahwa pada saat Yesus datang rasanya mereka berdua kecewa. Wah, andai kata Yesus ada di sini enggak mungkin mati. Nah, ini jawaban dari doa kadangkala tidak sesuai dengan kita harap, tetapi di situ Tuhan memiliki maksud ya. Jadi biarlah kita wujudkan pengharapan kita ini dengan memiliki kesabaran. Ya, di sini ada anak sekolah minggu, saya senang ya. Dulu waktu ditanya, apa kuncinya? Apa kuncinya? Dia teriak, sabar ya. Ini ada anak sekolah minggu ya, saat ini ada di sini. Ya, kalau ditanya apa kuncinya? Sabar ya. Nah, memang sabar ini pendek katanya pendek, tapi susah dilakukan ya. Kalimat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi kita tahu bahwa ini perintah Tuhan ya. Di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kadangkala kita diberhadapkan dengan situasi yang dimana kita sesak ya, tetapi biarlah kita sabar menanti pertolongan Tuhan ya. Karena Tuhan memiliki waktu sendiri ya, tidak bisa otoritas atau kedaulatan Tuhan ya, kita tidak bisa dipaksakan ya. Tapi waktunya ada sendiri ya. Biarlah kesabaran ini juga ada dalam kehidupan kita ya. Kadangkala ya mengenai waktu itu, yaitu tadi pernah anak saya, "Pak, telepon minta uang sekarang ya." Nah, papanya lagi nyetir, tidak mungkin entar nanti ya, tidak bisa sekarang ya. Ataupun pas kita bisa ada waktu, bisa langsung jawab dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tetapi demikian pula dengan Tuhan. Kadangkala kita memiliki keinginan atau pengharapan kepada Tuhan supaya kita ditolong Tuhan, tolong aku yang sakit sekarang. Seperti yang saya alami, saya berharap Tuhan sembuhkan kemarin ya, mulai dari Kamis itu saya sudah terasa tidak enak badan, tapi saya berharap Sabtu sudah sembuh, tapi tadi malam masih belum. Kami bersyukur pada Tuhan sampai saat ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara karena kemurahan daripada Tuhan. Biarlah kehidupan kita dipenuhi dengan kesabaran. Nah, memang untuk menjadi orang sabar adalah hal yang sulit. Tapi kita tahu bahwa Allah kita tidak membiarkan sendiri, kita berjalan sendiri. Dia memberi kekuatan lewat Roh Kudus-Nya. Kita tahu bahwa salah satu buah dari roh adalah kesabaran. Olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hari-hari ini kita minta pada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu. Supaya
dalam kehidupan ini kita memiliki kesabaran ya dalam menghadapi siapapun. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 juga disitu diperintahkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar kepada semua orang ya. Di ayat bagian terakhir dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Jadi biarlah hal ini menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesabaran. Jadi biarlah renungan firman Tuhan pagi ini yang singkat, kita tahu bahwa Yesus adalah pengharapan kita, dan menjadi wujud pengharapan kita mau tekun dalam doa. Dan yang kedua, kita mau belajar bersabar. Ada amin? Ya, tekun berdoa. Ayatnya singkat, tekunlah berdoa. Kemudian kesabaran juga tadi dikatakan di dalam 1 Tesalonika, sabarlah dalam kesesakan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun dan sabar. Puji nama Tuhan. Saya ajak kita nyanyi sebuah pujian yang cukup lama. Yesus harapan. Kita pujikan yang refrennya. Yesus harapan. Ya, yang tolong Mbak Lala yang refrennya. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penepas hidupku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia lagi Yesus. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku atau Yesus pelepas hidupku. Yesus pelepas hidupku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Yesus pelepas hidupku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi badai yang ada menimpa dalam rumah tangga kehidupan kita. Pergumulan kita masing-masing saat-saat ini Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Yesus memberikan pengharapan yang penuh dalam kehidupan kita. Kadang kita lihat bahwa wah, harapannya tipis, sudah nggak ada lagi yang bisa diharapkan lagi. Tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus memberikan pengharapan yang penuh bagi kita. Olehnya biarlah kita berpegang pada Tuhan. Kita mau tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau bersabar akan segala yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Dan kita yakini bahwa Tuhan pasti menolong kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita sembah Allah kita, Yesus. Haleluya. Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya dalam kehidupan ini kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memiliki kesabaran. Hanya Roh Kudus yang sanggup membawa kehidupan kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Kita sembah. Oh haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan kur ini sekali lagi, nanti saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
menaruh harapan di dalam Engkau. Ada keamanan ya Tuhan, ada damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tidak sekali-kali mau melepaskan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami percaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu Bapak Yakub yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, aktivitas, dalam keluarganya. Juga kami semua, segenap jemaat yang merenungkan firman Tuhan, yang mengerjakan firman Tuhan, yang terus menaruh harapannya di dalam Engkau. Kami percaya ada berkat kekuatan yang terus diperbaharui di dalam Engkau. Terima kasih kami sudah dengarkan firman dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu, saya serahkan kepada Pastor Hedi. Kami mengundang kepada petugas kolektan untuk bisa mempersiapkan diri. Dan sambil menunggu petugas kolektan untuk mempersiapkan diri, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biar Engkau memberkati kami semua pagi hari ini Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada pengumuman bahwa pengumuman yang ada sudah ada, tidak ada di screen, jadi bisa melihat di pintu depan. Jadi. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Tuhan memberkati akan setiap persembahan yang saudara berikan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita ucapkan kepada Tuhan bahwa terima kasih Yesusku buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan
kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami, dalam perjalanan langkah kehidupan kami, sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami semua dikuatkan, diberkati melalui ibadah pada saat ini. Jemaat Tuhan diberikan sukacita melimpah dalam kehidupannya, damai sejahtera di dalam pekerjaan, usaha, dalam keluarga, di dalam perjalanan, dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan Yesus sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Segala ucapan syukur, hormat kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, angkatlah kedua tangan dengan iman, dengan penucapan syukur, dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama kita pulang membawa berkat damai sejahtera, anugerah, rahmat, kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan, cinta kasih dari Kristus Yesus, penghantaran, penghiburan, kekuatan, sukacita, hikmat, marifat dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kita semua mulai sekarang, esok sampai Maranatha. Kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita dan didapati hidup yang terus menaruh harapan, iman yang teguh di dalam Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percayakan firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi.